Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit dan kali ini gua kembali akan membahas beberapa pertandingan yang cukup seru, terutama dari Premier League. Kita langsung aja update dulu. Nottingham Forest menang 3-1 lawan Brighton. Ya, kita lihat bahwa kualitas Brighton ya segini. Walaupun mereka menurut gua secara permainan cukup impresif, tapi Brighton is Brighton. Ya, mereka bisa merepotkan tim atas, tapi kehilangan poin lawan tim-tim bawah justru, seperti Nottingham Forest contohnya. Makanya mereka nggak heran berada di peringkat 8, bukan peringkat, bahkan peringkat Europa League aja nggak masuk. Terus Chelsea. Chelsea kalah 0-2 melawan Brentford. Dan ini menjadi laga kelima dari Frank Lampard sebagai caretaker. Dan lima-limanya kalah. Lima-limanya kalah, mereka hanya bisa cetak satu gol. Itu pun berhadapan dengan Brighton. Gol deflect dari si Gallagher. Sisanya mereka nggak bisa cetak gol sama sekali. Menyedihkan. Dan kalau kita lihat dari starting 11, 3-4-3 lagi yang dipakai oleh Frank Lampard. Jadi 5 5 kali mereka bermain, 5 kali pergantian formasi. Gua nggak ngerti jujur maunya Lampard ini apa. Serius. Gue tidak mengerti maunya Lampard ini apa. Begitu banyak. Kali ini dia formasinya kurang lebih sama kayak lawan Madrid. Nggak jalan. Mereka mau menguasai pertandingan ya sampai 73%. Tapi kalau lu nggak bisa kill the game, lu nggak bisa cetak gol, itu kan menjadi PR dari Chelsea zamannya Potter. Nah, di Lampard belum ketemu itu. Bahkan kalah-kalah terus, 5 kali kalah loh. Mereka itu sangat bisa ya kalau misalkan si Leicester atau Everton menang terus sisa pertandingan, terus mereka kalah 4 pertandingan, mereka bisa degradasi loh. Bahaya banget Chelsea ini. Nggak tahu lah, nggak jelas lah. Pemiliknya juga menurut gue nggak punya visi ke depannya mau gimana untuk Chelsea. Jadi menurut gue sangat amat hancur ini tim kalau kayak gini terus. Jujur aja. Terus kita ke West Ham Liverpool. Yang menjadi keuntungan dari Liverpool adalah pemain-pemain yang cedera itu sudah mulai balik semua. Benar-benar sudah mulai balik semua. Tinggal si yang penting itu paling Firmino. Sisanya Naby Keita nggak pernah main, Reece Williams nggak pernah main, Bajetic juga nggak penting, Ramsey juga nggak penting. Sisanya itu sudah balik semua. Luis Diaz sudah main di babak kedua. Thiago juga sudah main di babak kedua. Jota sudah main sejak awal lagi. Beberapa pertandingan juga dia sudah main. Jadi ketika pemain-pemain utama mereka sudah kembali, nah di situ Liverpool menurut gue bisa bersaing lagi, bisa bangkit lagi. Walaupun di awal-awal mereka kecolongan lewat gol Paketa, cuman abis itu mereka lebih ngegas lagi. Abis itu mereka baru menemukan performa mereka. Bisa cetak gol lewat Gakpo, golnya keren banget. Abis itu mereka terus mengurung ya di babak pertama, babak kedua sempat kebobolan cuman offside. Abis itu mereka bisa cetak gol di menit 67. Tapi secara overall memang Liverpool layak unggul. Layak menang sesimpel itu di melawan West Ham. West Ham ini nggak heran. Sama sekali nggak heran dia di peringkat 14 sementara. Karena secara permainan lu main di kandang ya. David Moyes ini benar-benar parah banget. Lu main di kandang tapi lu bertahan sebegitu parah sampai parkir bus. No hope. Jadi it's good things untuk Liverpool untuk menjaga tetap asa mereka di minimal Eropa ya. Di Liga Eropa. Mereka 53 poin dengan selisih satu pertandingan dengan Aston Villa 54 poin. Jadi kalau mereka menang satu laga sisa, mereka akan melangkahi Aston Villa di peringkat 5. Ya, jadi kalau menurut gue Champions League ya mungkin peluang masih ada, cuman rada berat. Tapi kalau Europa League adalah hal yang realistis untuk Liverpool. Memperebutkan dengan Aston Villa, Tottenham, dengan Brighton. Oke, kita ke super big match-nya, ke makanan utamanya itu Manchester City berhadapan dengan Arsenal. Ini laga yang menurut gue sangat penting karena bisa menjadi final ya, ibarat tanda kutip final untuk Premier League, menentukan siapa yang akan menjadi jawara atau siapa yang menjadi juara dari Premier League musim ini. Dan diakhiri dengan skor telak 4-1. Manchester City mampu membantai Arsenal dari segala segi. Kita bahas dulu dari starting 11. Manchester City melakukan Pep Guardiola ini
kembali lagi bereksperimen melakukan perubahan dengan absennya seorang Nathan Ake. Dia bermain dengan 4 back, 4-3-3 atau 4-2-3-1. Gue sih lebih melihat 4-2-3-1. Yaitu Ederson, Akanji di back kiri, Ruben Dias, John Stones, dan juga Walker di back kanan. Di tengah ada Gundogan dengan Rodri, Kevin De Bruyne di belakang Haaland, Grealish di kiri, dan juga Bernardo Silva di kanan. Arsenal sudah turun dengan full tim kecuali William Saliba yang tidak bisa main karena cedera sampai akhir musim. Ramsdale, Ben White di kanan, Holding, Gabriel, Zinchenko. Di tengah ada Xhaka, Partey, Odegaard. Di depan Saka, Gabriel Jesus, dan juga Martinelli. Nggak ada perubahan. Nah, sebenarnya sebelum gue bahas ke pertandingannya, sebenarnya siapa sih yang sebelum pertandingan ini siapa sih yang butuh banget kemenangan? Kalau menurut gue Arsenal. City hanya butuh hasil imbang, mereka sudah bisa. Nanti mereka masih punya 2 game. Kalau 2 game menang, mereka masih unggul 1 poin sama Arsenal. Yang butuh kemenangan itu adalah Arsenal, betul kan? Walaupun kita tahu sulit sekali menang di Etihad. Sulit sekali untuk Arsenal menang di Etihad. Menang lawan City aja sulit, apalagi menang lawan City di Etihad. Fair-fairan aja. Cuman gue sih berharap Arsenal menunjukkan eagerness mereka untuk bisa menang sejak menit awal. Ternyata enggak, serius. Mereka hanya kuasai bola, iya. Tapi kelihatan pemain-pemain mereka ini kalah secara mental dari para pemain City. Pemain City begitu tenang. Mereka diserang gak ada masalah. Mereka dikurung gak ada masalah, tapi gak tembus. Karena kreativitas dari Arsenal ini gak ada sama sekali. Odegaard main amburadul. Saka gak kelihatan sama sekali. Martinelli apalagi. Serius. Dan justru gol pertama itu kan gol lewat City lagi bangun serang di belakang. Arsenal pressing, high press. John Stones gak punya banyak pilihan. Dia long ball. Dan ketika dia long ball, malah dapat si Haaland. Dan terjadilah transisi tersebut dengan Kevin De Bruyne lewat tengah. Dan itu adalah peluang pertama yang membuka celah dari Arsenal. Tahu celahnya apa? Serangan balik transisi itu sering kali dilakukan oleh City lewat rupas-rupas di lini tengah. Di lini tengah. Ya, di posisi tengah. Dimana itu harus ada Partey, ada Holding, ada Gabriel. Tiga-tiganya main ambur to the adul. Berkali-kali dieksploitasi Kevin De Bruyne dengan Haaland. 2 pemain ini doang menurut gue yang menjadi pemain yang mengobok-ngobok, mengobrak-ngabrik lini pertahanan dari Arsenal. 2 pemain doang. Di babak pertama terutama itu bener-bener berkali-kali Kevin De Bruyne, Haaland ganti-gantian kombinasi. Aduh, gila. Bener-bener diobok-obok Arsenal. Nggak bisa main mereka. Kelihatan sudah kena mental. Gol pertama, gol cepat itu langsung membuat drop semua pemain Arsenal. Dan sialnya lagi di akhir babak pertama mereka kebobolan lewat John Stones. Itu salah siapa? Ben White lagi. Kakinya bisa nyangkut di belakang begitu. Hampir offside tapi kakinya nyangkut di belakang. Onside. 2-0. Apakah layak 2-0 di babak pertama? Sangat amat layak. Bahkan bisa lebih dari 2-0. Banyak peluang. Haaland, Kevin De Bruyne, Haaland itu banyak sekali peluang di babak pertama. Ramsdale 2 save penting kalau nggak salah di babak pertama. Itu penting juga kita perhatikan. Jadi kalau kita berbicara, ya gue sih nggak ngeliat City ini punya kelemahan di pertandingan kali ini. Arsenal tidak bisa create apapun. Arsenal tidak bisa create peluang apapun. Serius. Haaland tuh begitu banyak dapat peluang. Begitu banyak dapat peluang. Ada yang melebar, ada yang ke-save. Bla bla bla. Masuk babak kedua. Apa yang dilakukan Arsenal? Nothing. 9 menit berselang, Kevin De Bruyne, bam, 3-0. Lewat apa? Lewat tengah lagi. Trupas lagi. Nah, inilah yang menurut gue kelemahan dari Arsenal. Thomas Partey harusnya menjadi DM, harusnya menjadi pemain di tengah, tapi dia sendirian. Tidak ada support dari Xhaka maupun Odegaard dalam melakukan defense. Gabriel amburadul, Holding amburadul. Ketika Arsenal mencoba membuild up sebuah serangan juga nggak ada kreativitas. Saka pun out of perform, kebanyakan kehilangan bola. Martinelli nggak kelihatan sama sekali. Jadi secara overall City layak menang 4-1. Bahkan bisa lebih. Bisa lebih, sangat bisa lebih dari Arsenal. Dari Manchester City. Dan jelas, apa yang membuat Arsenal kalah? Kalah mental. Mereka 4 pertandingan terakhir nggak menang loh. 3 kali imbang, 1 kali kalah lawan City sekarang. Itu membuktikan apa? Nggak ada leader tim ini. Arteta itu kan pelatih. Oke, dia memotivasi mungkin di ruang ganti. Tapi yang main itu kan pemain. Iya dong. Dan di lapangan, Odegaard sebagai kapten tidak bisa jadi leader.
Xhaka juga nggak bisa jadi leader. Lalu siapa yang jadi leader? Nggak ada, karena pemainnya pemain muda semua. Ini squad yang sangat muda. Paling yang pemain senior Holding. Holding aja umur 27, nggak terlalu tua-tua amat. Thomas Partey mungkin paling tua 29, tapi dia pemain baru. Sisanya itu pemain muda semua. Paling Granit Xhaka. Odegaard, Saka, Gabriel Jesus juga masih pemain muda 26 tahun. Martinelli, Zinchenko, Gabriel, Ramsdale, Ben White, di bench ada Trossard, Emil Smith Rowe, Ketia, Nelson, itu pemain muda semua. Nggak ada leader, jadi mereka mainnya pakai emosi, pakai hasrat, pakai individu di pertandingan kali ini ya. Beda dengan City, mereka begitu smooth mainnya. Jadi apakah bisa dibilang ini over untuk Arsenal? Ya, 60% gue bisa katakan di over untuk Arsenal, walaupun mereka masih di peringkat 1 sekarang. Tapi masih ada 2 game dari City. Kalau mereka City menang 2 game tersebut, City punya keunggulan 4 poin dari Arsenal. Dengan Arsenal jadwal itu masih sangat padat. Lawan Newcastle, lawan Chelsea, lawan Brighton kalau nggak salah. Dengan laga-laga yang sangat berat. Sedangkan Manchester City, itu kalau nggak, gue cek, sisa laganya lawan siapa? Fulham. Fulham sih menurut gue lumayan bisa memberikan kejutan. West Ham nggak, main di kandang City. Leeds nggak, Everton nggak, Chelsea mungkin, sama Brighton. Oh, City pun masih ketemu Chelsea, Brighton. Cuman lawan Chelsea di kandang. Chelsea tahu sendiri kayak gimana. Jadi secara calculated, ya kita nggak bisa kalkulasi sih, karena sepak bola bukan matematika. Tapi kalau gue bilang dari segala overall ya, Manchester City akan kembali lagi menjadi juara dari Premier League musim ini. Ya, oke, itu dari Premier League. Kita update dari Coppa Italia semifinal. Inter lolos menghadapi Juventus 1-0. Gol satu-satunya diciptakan oleh Di Marco, dan gua nggak nonton sih pertandingannya. Cuman kalau kita lihat ini, Onana itu dapat rating paling tinggi di Footmob. Jadi kalau kipernya paling tinggi ya artinya Juventus juga mendapatkan banyak peluang. Cuman Onana mainnya luar biasa. Onana ini memang luar biasa musim ini. Nggak ngerti lagi gue. Semenjak Handanovic nggak main lagi. Handanovic itu cedera kalau nggak salah. Itu membuahkan berkah yang sangat luar biasa untuk Inter. Karena Onana mainnya luar biasa di Champions League, juga membuktikan kualitasnya. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Kita lihat besok itu ada match seru apa lagi untuk dibahas. Ada MU dengan Spurs. Salam sepak bola.